Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita saat ini sudah memasuki masa-masa pemilihan, di mana pada masa ini banyak sekali fenomena-fenomena masyarakat yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana sih hukumnya menurut Islam? Misalnya salah satu pertanyaan adalah, kalau nanti kita pemilu, apa sih hukumnya dalam Islam? Apakah memilih itu adalah sebuah kewajiban atau sekedar mubah? Nah, sebelum menjawab itu, saya ingin menjelaskan bahwa biasanya ada salah satu fenomena yang menarik adalah golput atau golongan putih atau yang tidak menggunakan hak suaranya. Nah, dalam sebuah riset dinyatakan kebiasaan masyarakat untuk golput adalah karena 3 sebab. Yang pertama adalah karena masyarakat memahami dari Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 2008 Pasal 19 ayat 1, di situ dinyatakan bahwa memilih pemimpin adalah hak warga negara. Jadi tidak dipahami sebagai kewajiban. Sehingga karena masyarakat memahaminya sebagai sebuah hak, ketika mereka tidak menggunakannya mereka biasa saja. Dan yang kedua adalah karena masyarakat menganggap pemimpin yang selama ini mereka pilih ternyata belum cukup untuk mampu melakukan sebuah perubahan yang signifikan dalam pandangan mereka. Sehingga karena mereka menganggap tidak ada perubahan yang signifikan, mereka menjadi apatis. Dan yang ketiga adalah anggapan bahwa sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apakah benar seperti itu? Saya akan menjawab bagian yang nomor 3 ini. Apakah sistem demokrasi tidak ada dalam Islam? Saya ingin memulai menjawab pertanyaan ini dari ayat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Kalau kita lihat kepada beberapa tafsir, konteks ayat ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan kita memberikan amanah kepada yang ahlinya. Nah, dalam beberapa tafsir seperti yang saya kutip misalnya dalam tafsir Al-Marogi, di sana dikatakan bahwa konteks memberikan amanah itu bukan hanya sekedar memberikan amanah saja, tetapi itu juga termasuk kepada pemimpin yang harus memberikan amanah kepada masyarakatnya. Nah, kata pemimpin yang juga harus memberikan amanah kepada masyarakatnya ini adalah menunjukkan bahwa pemimpin itu harus ada. Karena tidak mungkin seorang pemimpin akan memberikan amanah kepada masyarakatnya kalau pemimpinnya tidak ada. Nah, karena pemimpinnya ini harus ada dan dalam konteks Indonesia adalah melalui proses demokrasi, maka dia harus dipilih. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul. Nah, ayat yang kedua ini juga memerintahkan kepada masyarakat, kepada umat Islam untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan selanjutnya wa ulil amri minkum. Nah, kata ulil amri minkum di sini juga bisa dipahami bahwa tidak mungkin sebuah negara itu tanpa pemimpin. Nah, karena harusnya ada kepemimpinan itulah sekali lagi bisa dipahami tidak mungkin sebuah negara tanpa pemimpin, maka dalam sebuah sistem demokrasi pemimpin itu harus dipilih. Nah, dengan pemahaman inilah teman-teman semua, memilih pemimpin adalah sebuah keharusan. Karena tanpa kita memilih pemimpin yang kita pilih, ketika nanti seseorang menang dalam sebuah pemilihan, itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan dalam nilai-nilai Islam. Nah, sekarang pemimpin seperti apa yang harus kita pilih? Dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, kita harus memilih pemimpin kita yang sesuai dengan ajaran nilai Islam. Lalu apakah pernah ada contoh demokrasi dalam sejarah Islam? Tentu. Kita kalau melihat sejarah dulu setelah Rasulullah wafat, semua khalifah yang 4 itu melalui proses demokrasi. Ketika Abu Bakar pertama kali dipilih untuk menjadi khalifah, itu juga melalui pilihan dari para sahabat. Demikian juga Utsman, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman, lalu beralih kepada Ali. Nah, semua proses khalifah yang 4 itu dalam sejarah semuanya melalui proses pemilihan. Oleh sebab itu, proses musyawarah ya yang kita katakan untuk memilih pemimpin itu sudah ada dalam sejarah Islam. Hanya saja dengan kata demokrasi yang itu berasal dari bahasa Inggris demokrat ya, democration, maka bukan berarti itu bukan ajaran Islam. Tapi di dalam Islam kita mengenal tadi tradisi musyawarah untuk menentukan pemimpin yang disepakati dalam lingkungan kemasyarakatan.
Yang terpenting adalah seorang pemimpin yang dipilih itu dia bukan pemimpin yang ambisius ya teman-teman, tapi memang pemimpin itu sudah memiliki kapabilitas dan nilai-nilai keislaman yang diajarkan yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada juga hadis Nabi yang sangat bagus untuk menjadi inspirasi kita untuk memilih pemimpin. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, artinya begini, jika kalian bepergian 3 orang, ini dalam hadis tersebut, maka kalian harus memilih pemimpin dalam perjalanan tersebut. Nah, dari hadis ini teman-teman bisa kita pahami, jangankan dalam sebuah negara besar, ketika kita bepergian dan hanya bertiga, itu Rasulullah tetap mengajarkan kepada kita untuk memilih pemimpin. Mengapa? Karena dalam bepergian itu kita harus tahu kemana arah yang kita tuju dan bagaimana cara kesananya, menjaga keamanannya dan seterusnya. Maka tugas pemimpin dalam perjalanan adalah memastikan jamaahnya itu sampai kepada tujuan dengan aman, selamat, dan sampai apa yang dicita-citakan atau tujuan yang diharapkan ketika bepergian itu. Dan tentu bepergian itu adalah untuk sesuatu yang membawa maslahat. Kalau kita mau analogikan kepada proses berjalannya sebuah negara, maka sekali lagi pemimpin itu sangat penting. Pilihlah pemimpin yang dapat mengantarkan kita sampai kepada tujuan kehidupan kita, yaitu menjadi manusia yang sukses, bahagia, hidup di dunia, dan kelak insya Allah di akhirat. Kira-kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.